Pemirsa TV One yang Allah muliakan, aspek biologis sudah terpenuhi. Tapi kenyataannya bahagia bukan hitung-hitungan materi. Kadang banyak orang yang punya harta berlimpah ruah, tapi miskin kebahagiaan. Lantas bagaimana cara kemudian mendapatkan aspek yang kedua, yakni aspek psikologis atau penekanannya mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, di aspek psikologis ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sebagaimana sering kita dapatkan di kartu undangan pernikahan, yakni surat Rum ayat ke-21, di mana di ayat tersebut Allah tegaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Surat Rum ayat ke-21. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, di ayat ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa rumah tangga tidak sekedar punya kebutuhan sandang pangan dan papan. Rumah tangga butuh sakinah, ketenangan. Rumah tangga butuh mawaddah, rasa cinta. Rumah tangga butuh warohmah, rasa kasih sayang. Tanpa ketenangan, tanpa cinta, tanpa kasih sayang, rumah tangga sekalipun banyak harta, apalah artinya? Nabi SAW mungkin tidak banyak harta biologisnya, mungkin tidak banyak harta berlimpah di rumahnya, tapi Nabi SAW bisa memastikan kebahagiaan itu ada di rumahnya. Ada di setiap episode perjalanan Nabi dengan istri-istrinya, selalu ada kebahagiaan di dalamnya. Beberapa contoh yang Nabi SAW gambarkan untuk kita semua tentang bagaimana seorang Nabi membangun suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Suatu saat pemirsa TV One yang Allah muliakan, Nabi SAW bertemu dengan Sofiyah setelah beliau menikah dengan Sofiyah. Ketika Sofiyah radhiyallahu anha akan menaiki seekor unta, Sofiyah kesulitan karena untanya terlalu tinggi bagi Sofiyah. Maka Nabi turun dari atas untanya, mendekati Sofiyah, kemudian Nabi berlutut dan menyediakan pahanya untuk diinjak oleh Sofiyah radhiyallahu anha agar Sofiyah bisa naik ke atas untanya. Sedetail itu seorang Nabi memperhatikan istrinya. Kenapa kok demikian Nabi SAW lakukan? Karena bagi Nabi bahagia itu sederhana. Tidak usah bergelimang harta, banyaknya berlian atau emas permata. Bahagia bagi Nabi adalah memberikan pelayanan sekecil apapun itu kepada sang istri tercinta Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, satu-satunya wanita Yahudi yang dinikahi oleh Nabi SAW setelah perang Khaybar. Begitulah Nabi mengemas cinta dengan istrinya. Di lain kesempatan, pemirsa TV One yang Allah muliakan, Nabi SAW mengajak Aisyah untuk nobar. Bahwa Nabi pun suka nonton bareng dengan istri-istrinya. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, dulu Masjid Nabawi itu suka dipakai untuk latihan perang. Sering dilakukan untuk latihan perang. Maka Nabi mengajak Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, wahai Aisyah, yuk kita nonton bareng. Ada latihan perang di Masjid Nabawi. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, saya gambarkan Masjid Nabawi itu bersambung dengan kamarnya Aisyah. Ada jendela antara kamar Aisyah dengan Masjid Nabawi. Jadi kalau Nabi berada di Masjid Nabawi, itu kepala Nabi bisa masuk ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dalam suatu kesempatan, Nabi ketika sedang i'tikaf, badannya ada di masjid, kepalanya diminyaki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena kamar Nabi dengan Masjid Nabawi tersambung dengan satu jendela. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi SAW kemudian mengajak Aisyah untuk nonton bareng, maka Nabi SAW berdiri tepat di depan jendela tersebut. Aisyah pun berdiri tepat di dalam jendela tersebut. Kemudian kepala Aisyah atau pipi Aisyah ditempelkan ke pipi Nabi SAW. Bisa dibayangkan oleh pemirsa semuanya bagaimana so sweetnya Nabi SAW ketika Nabi mengajak nobar Aisyah. Nabi menempelkan pipi kanannya dengan pipi kirinya Aisyah radhiyallahu anha ketika nobar bareng nonton latihan perang di dalam Masjid Nabawi. Suatu saat kata Nabi SAW kepada Aisyah, karena sudah terlalu lama nonton, kata Nabi, wahai Aisyah, sudahkah engkau nontonnya? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Beberapa saat kemudian kata Nabi, wahai Aisyah, sudah nontonnya? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya Nabi bilang, wahai Aisyah, sudah nontonnya? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Maka Aisyah menyampaikan dalam hadisnya, kata Aisyah, demi Allah, tontonannya sudah tidak lagi menarik.
Tapi ada satu hal yang membuat saya menarik dan tidak mau berlepas pipi ini dengan pipinya Nabi SAW, adalah menunjukkan kedekatan dan keharmonisan, keromantisan seorang Nabi dengan istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, begitulah cara Nabi mengemas cinta dalam rumah tangganya. Harta mungkin tidak berlimpah ruah, tapi bahagia jangan tanya. Seorang Muhammad SAW mampu menciptakan suasana yang bahagia, yang nyaman, menenangkan, sebagaimana dalam surat Rum ayat 21, ada sakinah di dalamnya, ada mawaddah di dalamnya, dan ada warahmah di dalamnya. Itulah rumah tangga yang Nabi SAW bangun bersama para istrinya. Andai konflik muncul, maka Nabi adalah orang yang paling bisa, paling jago memanage konflik antara beliau dengan istri-istrinya. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, suatu saat Nabi baru pulang dari sebuah perjalanan. Ini kebiasaan Nabi kalau baru pulang, beliau suka disuguhi minuman yang manis. Dan minuman ini disediakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi datang, Nabi disuguhi minuman manis tersebut. Dan kebiasaan Nabi, kalau disediakan minuman oleh Aisyah, maka beliau akan minum setengahnya, dan setengahnya lagi akan diberikan kepada Aisyah. Dan sebagaimana sering kita dengar, bahwa Aisyah akan mencari bekas bibir Nabi untuk meminum air tersebut. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, ketika Nabi mendapatkan suguhan dari Aisyah berupa minuman yang dianggapnya manis, beliau minum seteguk demi seteguk, sampai akhirnya mendekati habis air tersebut. Aisyah yang sudah duduk di hadapan Nabi menunggu kesempatan untuk minum sisa air tersebut, tapi tidak kunjung juga Nabi berikan. Akhirnya kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bagian saya mana?" Nabi masih tetap meminum air tersebut. Sampai kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bagian saya mana?" Sampai akhirnya Nabi masih tetap meminum air tersebut. Sampai akhirnya kata Aisyah radhiyallahu anha dengan nada tinggi, "Ya Rasulullah, bagian saya mana?" Dan air yang disediakan oleh Aisyah tinggal sedikit. Maka air ini diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah minum, ternyata rasanya asin luar biasa, dan Aisyah menangis sejadi-jadinya. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, ketika Nabi minum minuman yang tidak enak, beliau ingin menghabiskan minuman tersebut. Kenapa? Karena tidak ingin seorang Aisyah merasa bersalah dalam hatinya karena telah menyediakan minuman yang tidak enak bagi Nabi SAW. Sedetail itu seorang Nabi menjaga perasaan seorang wanita. Aspek biologis terpenuhi, yang penting cukup, itu sudah alhamdulillah. Yang kedua, aspek psikologis, bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Harta boleh banyak, boleh tidak banyak, tapi bahagia sebuah keharusan dalam rumah tangga. Karena itu sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagia apa rumah tangga kita hari ini? Pemirsa TV One yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan di aspek yang ketiga, yakni kenikmatan spiritual. Seperti apa kenikmatan spiritual? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya di Assalamualaikum Nusantara.